Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 21 Januari 2023. Hari ini kita peringati Santa Agnes, perawan dan martir yang lahir di Roma pada abad ketiga, tepatnya tahun 291. Ia gadis yang cantik dan simpatik, maka banyak pemuda ingin menyuntingnya. Namun Santa Agnes telah membuat keputusan untuk menyerahkan diri dengan hidup murni di hadapan Allah. Maka para pemuda yang jatuh hati itu menyesal, kecewa dan marah karena lamarannya ditolak. Waktu itu penganiayaan kepada orang-orang Kristiani masih berlangsung. Maka pemuda-pemuda yang sakit hati itu melaporkan kepada pemerintah bahwa Agnes termasuk penganut agama Kristen. Maka ia ditangkap dan diadili. Ketika dalam pengadilan, ia dibujuk dengan berbagai macam tawaran. Namun ia tidak tergoyahkan. Ia dianggap sebagai pelacur dan dipaksa membawa persembahan kepada dewa-dewa kafir Romawi dan diancam hukuman mati kalau tidak mau menuruti. Namun Agnes tidak menggubrisnya. Ia berani menolak dan tetap mempertahankan kemurniannya. Baginya, Kristus adalah segala-galanya dan akan tetap menjaga dirinya dari segala siksaan. Akhirnya tiada jalan lain kecuali menaklukkan Agnes dengan membunuhnya dengan pedang dan kepalanya dipenggal. Agnes meninggal dengan kepala dipenggal. Ia seperti anak domba yang disembelih, namun tidak pernah menolaknya. Kita bersyukur atas kegigihan Santa Agnes ini yang berani melawan perintah kaisar, namun memilih yang terbaik, yakni mengikuti kehendak Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini mendukung apa yang dibuat oleh Agnes. Dalam bacaan yang pertama kita mendengar dari surat kepada orang Ibrani, Kristus masuk ke dalam tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri. Darah yang dikorbankan sebagai lambang hidup yang dikorbankan untuk keselamatan umatnya. Ia memberikan dirinya sebagai kurban perjanjian baru yang dipersembahkan kepada Allah Bapanya. Karena pada bacaan Injil dari Injil Markus, ketika Yesus tiba di sebuah rumah, orang banyak berduyun-duyun datang berkerumun untuk mendengarkan dan bertemu dengan Yesus serta mohon mukjizat, sehingga Yesus pun tidak sempat untuk makan. Maka kaum kerabatnya datang hendak mengambil dia, sebab mereka mengatakan ia tidak waras lagi. Artinya tidak memperhatikan dirinya dan justru memperhatikan orang lain, sampai-sampai
makan pun tidak dapat. Saudara-saudaraku terkasih, kita dengan mudah atau dunia dengan mudah mengecap orang-orang yang berbeda dengan orang lain atau kelompok lain, yang aneh, yang nyebal, yang unik. Mereka dikatakan orang yang aneh. Tetapi keanehan tidak selalu negatif. Karena memperjuangkan kebenaran, orang lalu berbeda sikap dengan orang lain, itu dikatakan aneh. Hari ini, Yesus yang terus-menerus bekerja untuk mewartakan dan meluaskan kerajaan Allah, bahkan sampai makan pun tidak sempat, dikatakan aneh, tidak waras, sinting, dan seterusnya. Kita melihat kriteria yang diberikan adalah tidak normal seperti yang lain, makan, minum, dan sebagainya. Tapi Yesus sibuk dengan melaksanakan kehendak Allah, maka dikatakan tidak waras, sinting, atau gila, dan sebagainya. Dengan demikian, kita diberi contoh yang baik. Sekalipun dikatakan tidak waras, sinting, atau gila, Yesus tidak takut karena ia melaksanakan kehendak Sang Bapa. Kalau ia yakin bahwa yang dikerjakan adalah baik, sekalipun dikatakan tidak waras, sinting, atau gila, ia tidak akan mundur demi pewartaan kerajaan Allah itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Kebanyakan dari kita, bila mencoba untuk menyatakan kerajaan Allah dengan melaksanakan kehendak Allah yang berbeda dengan orang lain, dan kita dituduh macam-macam, kita biasanya takut dan berhenti untuk melakukan kebaikan itu. Takut dikatakan sinting, takut dikatakan gila, dan sebagainya, sok suci, dan sebagainya. Ambil contoh, ketika orang-orang di kantor kita melakukan korupsi, baik harta maupun waktu, dan kita mulai jujur dan tepat waktu, kita dikatakan sok suci, gila, sinting, menjilat. Apa yang kita buat? Tetap mewartakan kerajaan Allah dengan sikap yang jujur dan murni, ataukah kita takut dan mundur? Para martir seperti Santa Agnes memang dikatakan aneh, orang yang berparas cantik dan diminati banyak pemuda menolak demi mempertahankan kehendak Allah yang diimani, yakni hidup suci untuk selamanya. Pemuda mengatakan Agnes sinting, tidak waras, karena ia lebih mementingkan kehendak Allah daripada nafsu duniawinya. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan oleh Yesus, kalau kita memperjuangkan kebenaran dan mungkin kita mendapatkan cercaan, siksaan, kata-kata yang menyakitkan atau dikatakan tidak waras, kita tidak perlu takut dan mundur, karena yang kita lakukan adalah melaksanakan kehendak Allah. Yang berbeda belum tentu salah, tapi kita berbeda karena melaksanakan kehendak Allah. Ini kebenaran, dan kita pasti akan menanggung konsekuensi yang tidak ringan. Saya mengajak, kalau kita mendapat tantangan, janganlah kita mundur, karena kita akan memperjuangkan kebenaran dan kehendak Allah di atas muka bumi ini. Tidak perlu takut, tidak perlu mundur, dan kita sadari konsekuensi yang akan kita terima.
namun ganjarannya adalah kerajaan Allah. Semoga kita seperti Santa Agnes dan Yesus sendiri, sekalipun dihujat atau diiming-imingkan itu tidak akan mundur, karena yang terpenting adalah melaksanakan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau berikan contoh kepada kami bagaimana orang konsekuen dengan komitmennya, tidak terbujuk oleh hal-hal ini, atau tidak takut dikatakan sebagai orang goblok, orang tidak waras, orang sinting, karena kita memperjuangkan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk selalu setia dengan komitmen kami itu, dan pertama-tama mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Biarlah kami berkesaksian akan cinta kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga semangat Santa Agnes dan juga Yesus, sekalipun dikatakan ini atau itu, tidak mundur demi pewartaan kerajaan Allah dan demi terwujudnya kehendak-Mu di atas muka bumi ini. Tentu Engkau akan menguatkan kami bila kami lemah, bila kami menghadapi tantangan, sehingga kami hanya melaksanakan kehendak-Mu dan tidak tergoda oleh keinginan duniawi atau kedagingan. Bantulah umat kami yang sakit, semoga Engkau sembuhkan, Engkau hibur, dan Engkau beri pengharapan. Mereka yang beban berat Engkau ringankan, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Yang punya persoalan Engkau ure, Engkau bantu menyelesaikannya. Dan yang kesulitan ekonomi, sungguh Engkau bantu dengan samanya yang saling berpengertian satu dengan yang lain, sehingga akhirnya mereka merasakan kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, yang menderita, yang sengsara. Semoga mereka Engkau kuatkan, Engkau beri pengharapan, sehingga mereka tetap setia kepada kehendak-Mu. Dan semoga akhirnya Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan juga pola hidup sehat dengan booster. Biarlah dengan cara itu kami tetap sehat dan selamat. Saya ingatkan tanggal 26 kita akan merayakan Imlek di gereja. Dengan sudah misa akan ada pertunjukan barongsai. Untuk itu masih dibuka kesempatan mereka-mereka yang ingin berkontribusi untuk perayaan Imlek, untuk membantu memberikan angpau bagi barongsai, untuk membantu pemberian angpau bagi anak-anak, ataupun apa namanya, silakan menghubungi panitia atau langsung kepada saya berikan dananya untuk kepentingan Imlek. Semoga benar-benar meriah sebagai penghormatan hari raya teman-teman kita, saudara kita yang Chinese, sehingga mereka bersuka cita di tahun yang baru itu. Mulai minggu depan, Sabtu, tata cara nanti sore, tata cara Eucharistia akan dikembalikan sebelum pandemi, karena banyak keluhan
berdiri yang terlalu lama bagi orang-orang tua terlalu capek, akan dikembalikan ke tata cara sebelum pandemi. Akhirnya saya menghimbau panjenengan semua untuk tetap mempersiapkan diri menjadi anak-anak Allah dengan hidup baik di hadapannya. Dan semoga dengan cara kita masing-masing kita mampu berkontribusi untuk gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat merenungkan. Salam sehat. Selamat pagi. Tuhan memberkati.